Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi dua resep es campur yang super enak, segar, dan unik juga karena ditambahkan satu bahan yang tidak biasa ya. Langsung saja ke resep yang pertama. Akan berbagi resep minuman kekinian. Ini kayaknya belum pernah ada yang jual. Saya padukan minuman kekinian dengan minuman tradisional. Langsung saja ke proses pembuatan. Yang pertama kita siapkan dulu. Ini saya akan buat jus pandan karena saya ingin aroma asli dari pandannya. Kalau teman-teman tidak ada, bisa menggunakan pasta pandan saja ya. Karena ini kebetulan ada daun pandan, jadi saya menggunakan daun pandan asli ya agar lebih harum ya. Kita campurkan dengan air secukupnya, lalu kita blender. Setelah di blender kita saring untuk memisahkan dari ampasnya ya. Jadi kita gunakan airnya saja. Ini sambil ditekan-tekan dengan sendok seperti ini ya, untuk mengeluarkan sari-sari daun pandannya. Jadi bisa lebih banyak sari daun pandan yang keluar. Dan ini hasilnya. Lalu kita siapkan panci isi dengan 3 sendok makan gula pasir, ditambahkan dengan kurang lebih 200 ml air. Lalu kita didihkan sampai gulanya larut. Sambil menunggu, kita siapkan 7 sendok makan tepung ketan putih, ditambah dengan 2 sendok makan tepung tapioka. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Tambahkan dengan sedikit garam dan kita tambahkan dengan sedikit air gula yang sudah mendidih tadi dan sudah dibiarkan agak hangat ya. Dan tambahkan jus pandannya, jus air pandannya. Lalu kita uleni, bisa menggunakan tangan, pastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada, bisa menggunakan sarung tangan plastik. Kita tambahkan juga dengan pasta pandan biar lebih kuat ya aroma pandannya, dan tambahkan pewarna makanan warna hijau muda agar lebih cantik ya warnanya, sedikit saja secukupnya. Lalu kita uleni kembali. Kalau dirasa kurang bisa ditambahkan dengan sedikit air. Jadi airnya itu menyesuaikan, kurang lebih totalnya air gula dan air pandannya kurang lebih 100 ml ya teman-teman. Kita uleni sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Nah, udah bisa seperti ini. Kita bulat-bulatkan. Ini untuk membuat candil ketannya ya. Bisa di bulat-bulatkan dulu semuanya ke wadah ya, seperti ini. Kita bentuk dulu semuanya, tapi apabila teman-teman takut menempel dan nantinya bisa berubah bentuk, langsung saja nah seperti ini menempel ke wadahnya. Jadi bisa langsung kita masukkan sambil dibentuk, dimasukkan ke air yang sudah mendidih atau mau mendidih seperti ini. Ini air gula sisa tadi kita buat, kita didihkan kembali, lalu langsung saja kita bentuk dan masukkan ke panci berisi air panas ini, agar nantinya tidak, kalau langsung dibentuk nantinya pas diangkat dimasukin ke panci bisa menempel ya. Kalau seperti ini langsung, jadi tidak usah capek 2 kali gitu ya teman-teman. Jadi langsung saja, dan ini jadi lebih cepat juga ya pengerjaannya. Dan dijamin kalau seperti ini tidak akan berubah lagi bentuknya ya, tidak akan saling menempel juga.
Nah, kita aduk sesekali dengan sendok seperti ini. Tuh, ini udah tidak saling menempel ya teman-teman. Ini di adonannya sengaja saya kasih larutan gula agar lebih manis ya. Lalu kalau semuanya sudah kita bentuk dan sudah dimasukkan ke dalam panci, kita tunggu sampai semuanya mengambang seperti ini dan sampai mendidih. Itu tandanya semuanya sudah matang. Kita tinggal matikan api kompor dan kita angkat dan tiriskan, masukkan ke dalam wadah ya seperti ini. Lalu kita buat sagu mutiaranya, kita didihkan air. Setelah air mendidih, kita masukkan gula pasir biar ada rasanya ya. Lalu kita masukkan sagu mutiara. Ini saya pilih-pilih yang warna hijaunya. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan yang biasa atau yang warna putih dikasih pewarna hijau. Kita masak sampai matang, bisa menggunakan metode 5-37 ya teman-teman. Nah, lalu setelah kita siapkan candil dan sagu mutiaranya, kita siapkan untuk airnya ya. Masukkan kental manis ke dalam wadah, lalu tambahkan dengan susu UHT. Teman-teman juga boleh menambahkan creamer bubuk ya atau keju agar lebih creamy, tapi seperti ini juga ini udah enak ya. Ini jadi lebih segar dan tidak terlalu kental juga. Lalu kita siapkan buah alpukatnya. Kita kupas dulu. Nanti baru kita potong-potong ya. Dan ternyata buah alpukat dipadukan dengan candil itu enak banget ya. Jadi es alpukat seperti ini dipadukan dengan candil yang udah tradisional gitu ya, udah lama banget makanan tradisional, ternyata itu enak banget dan bisa jadi lebih kekinian ya teman-teman. Nah, tinggal dipotong kotak-kotak seperti ini buah alpukatnya. Teman-teman juga bisa menambahkan jelly ya atau nata de coco. Pokoknya kalau toppingnya lebih banyak, isiannya lebih banyak, itu akan lebih enak ya. Ini saya buat yang ada di rumah saja, yang ada di kulkas, diolah agar menjadi minuman kekinian ya. Ini bisa dijadikan juga ide jualan. Nah, ini ditambahkan sagu mutiara, lalu nanti terakhir baru candilnya. Kalau dirasa kurang sagu mutiaranya bisa ditambahkan kembali. Ini saya buat untuk anak-anak di rumah ya teman-teman. Nah, tinggal kita masukkan candilnya, semudah itu, sesimpel itu, tapi rasanya enak banget dan bisa dijadikan ide untuk jualan terbaru ya, apalagi di bulan Ramadan besok. Ini pasti akan laku ya menjelang buka puasa. Jualannya insya Allah ini akan laris manis, dijadikan sebagai ide takjil. Udah semudah ini udah jadi, siap disajikan. Bisa ditambah dengan es batu agar lebih segar ya, lebih dingin, segar. Sudah siap disajikan seperti ini. Untuk resep yang kedua, saya akan membuat minuman yang sangat-sangat enak. Ini seger banget, cocok dijadikan sebagai menu sajian iftar atau sajian buka puasa. Dijadikan ide jualan pun ini pastinya akan laku banget ya. Apalagi kalau warna-warni seperti ini dijamin menarik pembeli ya, khususnya buat anak-anak. Langsung saja kita ke proses pembuatan. Pertama kita siapkan bahan-bahannya. Saya ini ada alpukat. Jadi ini memanfaatkan ya stok yang ada di rumah, kita campur-campur saja dan jadilah es campur yang sangat-sangat enak ini ya.
Untuk isiannya teman-teman bisa menyesuaikan bahan-bahan yang tersedia di rumah ya. Ini setelah alpukatnya dibuka, kita potong-potong kotak-kotak kecil saja seperti ini agar lebih mudah memakannya ya. Lalu saya juga punya stroberi. Ini kalau stroberi selalu ada stok ya, karena di belakang rumah menanam pohon stroberi lumayan banyak ya. Jadi tiap hari selalu panen ya. Jadi kita tambahkan saja buah stroberinya, dipotong-potong juga kecil seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam wadah agar lebih mudah ya nanti untuk menyajikannya. Lalu ada ini timun suri juga ya, karena kalau bulan puasa suka banyak sekali ya timun suri, bahkan di warung-warung terdekat pun ini ada ya. Jadi saya ini belinya di warung pinggir banget rumah ya, yang tadinya tidak ada buah-buahan jadi ada buah-buahan kayak gini ya, jadi jualan buah-buahan, agar, cincau kayak gitu. Jadi lebih mudah aja ya, jadi nggak perlu ke pasar, tinggal beli di warung. Secepat itu bikinnya, tapi rasanya tidak kalah enak. Jadi daripada beli jadi, mending kita bikin aja, bakal lebih ekonomis ya, karena ini hasilnya banyak. Nah ini sama, kita potong-potong kotak juga. Lalu ini ada agar-agar, setelah dicuci kita parut seperti ini ya, agar ada tekstur yang berbeda, tidak melulu kotak-kotak. Nah ini agar-agarnya udah jadi. Ada juga ini cincau, kita cuci dengan air bersih, air matang, lalu kita potong-potong seperti ini. Jadi ini benar-benar simple banget bikinnya, tidak sama sekali tidak menyalakan kompor ya, karena tidak ada yang dimasak, tinggal potong-potong, cemplung-cemplung, campur-campur, jadilah minuman yang super enak. Dan ini sudah teruji ya, semua orang suka. Buktinya pedagang es campur selalu laku ya teman-teman. Nah ini untuk kuahnya, kita campurkan gula pasir dengan santan instan. Jadi ini benar-benar gak ada yang dimasak ya teman-teman. Agar gulanya mudah larut, kita blender saja, tidak usah dipanaskan. Lalu tambahkan juga kental manis agar lebih enak. Ini bikinnya simple banget, set. Apalagi kalau terburu-buru ya, langsung saja bikin ini dan jadilah hidangan yang enak ya. Kita tambah air matang, air dingin ya kalau ada secukupnya. Gulanya juga sesuai selera ya teman-teman. Kita blender dan jadilah ini kuah yang super enak, manisnya pas, wangi dari santannya juga, dan ada gurih-gurihnya gitu. Pokoknya ini enak banget ya. Nah sekarang tinggal kita campur-campurkan ya. Kita siapkan dulu bahan-bahannya yang sudah tadi kita potong-potong dan siapkan. Nah ini juga ada sekoteng ya, kalau di sini disebutnya. Ini tinggal dicuci juga ya di air mengalir dan dibilas air matang. Tinggal kita plating, masukkan ke dalam wadah. Kalau untuk jualan bisa menggunakan wadah yang pakai tutup seperti ini ya. Masukkan sesuai selera atau sesuai harga jual ya, disesuaikan saja dengan harga bahan-bahan di masing-masing tempat ya, karena masing-masing daerah itu biasanya suka ada perbedaan harga. Nah ini saya juga ada bikin ini candil ya, candil warna-warni. Untuk resepnya ada di channel YouTube saya yang ini ya teman-teman boleh lihat dan tonton sampai selesai juga ya, karena ini dijamin enak banget dan unik banget ya, cocok dijadikan untuk ide jualan. Nah ini tinggal kita tambahkan kuah santannya.
Sesimpel itu, segampang itu ya teman-teman. Nah, tinggal begini. Dan ini udah siap untuk dijual atau disajikan. Atau kita juga bisa membuatnya secara langsung seperti ini, dimasukkan saja semuanya. Jadi ini bakal lebih praktis ya. Dan ternyata ini wadahnya kekecilan, saya ganti wadahnya dan kita masukkan semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini seperti ini, dan sepertinya ini juga akan kekecilan ya wadahnya. Tidak mengapa ya. Kita masukkan saja dulu, nanti kita bagi ke wadah yang lain. Jadi ini aslinya menghasilkan 2 wadah ya, yang terus yang tadi wadah untuk kuahnya. Sebanyak itu hasilnya ya. Tapi modalnya ekonomis banget. Ini cocok banget dijadikan untuk ide jualan, atau mungkin ada acara di rumah, ada acara buka bersama, atau bisa kirim ke masjid ya untuk yang buka bersama. Ini cocok banget, bikinnya simple, rasanya enak. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda dan bertambah kebarokahan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.